إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah masih di bab asyrun minal fitrah, 10 perkara yang termasuk fitrah. Hadis 182 An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrun minal fitrah, ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Qassus syarib, yang pertama yaitu mencukur kumis. Yang sunnah itu mencukur, Pak, ya, bukan menggundul tapi mencukurnya. Yang kedua wa i'fa'ul lihyah, memanjangkan janggut. Memanjangkan janggut itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW memerintahkannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya kata Rasulullah, qassus syarib wa a'ful liha khaliful majus. Hendaklah kalian potong kumis kalian dan panjangkan janggut kalian itu, dan selisihi orang-orang majusi. Dan kata-kata selisihi orang majusi bukan artinya kalau orang majusi berjenggot kemudian kita malah mencukur janggut, bukan, Pak. Kenapa Nabi SAW mengatakan selisihi orang majusi? Karena orang majusi pada waktu itu mencukur jenggotnya. Berarti di saat itu orang majusi mereka sudah menyelisih fitrah. Makanya Nabi SAW mengatakan selisih orang majusi. Kenapa Nabi hanya mengatakan orang majusi saja? Sementara kan orang kafir di zaman Nabi kan ada orang musyrikin, Quraisy, ada Yahudi, orang Nasrani, dan yang lainnya. Karena di zaman Rasulullah SAW yang mencukur jenggot hanya mereka. Adapun orang musyrikin, orang Yahudi, mereka berjenggot. Bahkan orang-orang Arab, mereka sangat bangga dengan jenggot. Iya. Nah, orang-orang Majusi saat itu mereka yang menyelisih fitrah. Maka Nabi SAW mengatakan khaliful majus, selisih orang majusi. Kenapa? Karena mereka menyelisih fitrah. Nah, sekarang kalau misalnya orang majusi berjenggot, berarti mereka sudah kembali kepada sudah sesuai dengan fitrah maksudnya. Maka kita tetap berjenggot juga. Iya. Dan akhal Islam kalau kita perhatikan para ulama terdahulu, tidak ada satupun ulama terdahulu yang berpendapat bahwa mencukur jenggot itu hukumnya makruh. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan ijma' seluruh ulama bahwa itu hukumnya haram. Demikian pula seingat anak itu Ibnu Abidin. Namun sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu ulama Syafi'iyah belakangan, Pak, bukan yang terdahulunya, seperti Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, mengatakan bahwa mencukur jenggot hanya makruh saja, tidak sampai kepada haram. Akan tetapi akhwat Islam, tentunya yang menjadi hujah kita adalah qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pendahulunya nggak ada, Pak, nggak ada salafnya beliau. Di para ulama terdahulu tidak ada yang berpendapat bahwa hukumnya itu makruh, tapi haram.
Makanya Ibnu Hazm dengan tegas mengatakan bahwa ini ijma. Ya. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu kalau mencukur janggutnya itu melebihi apa? Segenggam. Ya. Kalau melebihi dari segenggam nih, apakah dicukur, apa dipotong atau tidak? Pendapat Abdullah bin Umar, demikian pula beberapa sahabat yang lain, mereka mengatakan bahwa disunnahkan untuk dipotong. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui adanya sahabat yang menyelisih pendapat beliau. Sehingga atas dasar itu kata Syekh Albani bahwa ini sunnah. Sedangkan jumhur berpendapat tidak disyariatkan untuk memotong melebihi apa? Segenggam. Kenapa? Karena dalil-dalil memutlakan semuanya. Panjangkan jenggot. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya, para sahabat itu mengetahui Rasulullah SAW membaca ya di salat zuhur dan asar itu dengan bergoyangnya janggut beliau karena membaca Al-Quran. Itu menunjukkan kata mereka bahwa berarti Nabi SAW panjang janggutnya, artinya bergoyang ya janggutnya itu. Ini pendapat jumhur dan itu pendapat yang dirujikan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan kebanyakan para masyayikh di Saudi ya merujikan pendapat itu. Allahu a'lam. Dan secara kesehatan juga Pak, para ahli kesehatan di zaman sekarang sudah mengadakan penelitian Pak, tentang apa? Manfaat jenggot untuk para laki-laki. Ternyata manfaatnya banyak, Masya Allah. Tapi subhanallah di zaman sekarang malah jenggot itu dianggap apa Pak? Cap teroris ya, radikal dan yang lainnya. Padahal ini sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot, para ulama semua berjenggot, para nabi bahkan semuanya berjenggot. Karena memang Allah telah memfitrahkan para laki-laki itu berjenggot ya akhwan Islam. Maka ya sungguh sangat heran mereka-mereka yang kok tidak suka kepada jenggot, bahkan menyuruh orang, bahkan mewajibkan orang untuk mencukur jenggot. La haula wala quwata illa billah. Iya. Kemudian yang ketiga wassiwak. Yang ketiga daripada perkara fitrah yaitu siwak. Dan siwak ya termasuk sunnah muakkadah. Karena Nabi SAW menganjurkan umatnya bersiwak. Rasulullah bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akhwal Islam, kita berusaha untuk bersiwak sebagaimana halnya Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan umatnya bersiwak. Kemudian yang selanjutnya wastinsyaqul ma, dan beristinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air ke hidung. Ini dalam berwudu. Dan sangat ditekankan juga ketika kita bangun dari tidur malam, Pak. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza stayqadha ahadukum falyastansyiq bimin khuraihi falyastansyiq thalathan fa inna syaitan yabitu fi khaysyumihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun, ya, bangun tidur maksudnya, hendaklah ia istinsyak 3 kali kata Rasulullah. Kenapa demikian? Karena setan itu ternyata dia bermalam di lubang hidungnya, Pak. Ya, setan itu bermalam di lubang hidung.
Mungkin secara akal gimana setan bermalam di lubang hidung? Mungkin maksudnya korong kali. Enggak, kita imani saja. Saya pernah waktu saya masih kuliah di Saudi, Pak. Itu pas saya lagi tidur dekat lubang listrik itu, Pak. Itu kedengeran di lubang listrik itu ada orang lagi ngobrol. Saya kira ini di sebelah kali. Di sebelah nggak ada siapa-siapa. Saya dengar lagi ngobrol pakai bahasa Arab. Gamenya jin Arab, ya. Terus saya ketok, tok tok tok. Dia ngetok lagi, tok 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 tok. Wah, baru saya sadar nih jin ini. Iya. Ternyata di lubang listrik saja dia bisa masuk, tinggal di situ. Gimana di lubang hidung? Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, ya, kalau kita bangun tidur itu jangan lupa untuk istinsyak, ya 3 kali. Karena sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah mengatakan bahwa setan itu bermalam di lubang hidung. Ya. Kemudian selanjutnya waqasul adfar, dan memotong kuku. Ini termasuk fitrah. Adapun memanjangkan kuku seperti yang kita lihat di zaman sekarang, terutama para wanita, ya sengaja dipanjangkan kukunya itu biar kelihatan bagus, itu tidak sesuai dengan fitrah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu menyerupai syaitan, tasyabuh dengan siapa? Setan. Kemudian waghuslul barajim dan mencuci barajim. Barajim itu ini, Pak. Kalau di jari jemari ini bagian atasnya nih ada ini. Apa namanya? Hah? Kalau ruas ini. Kalau di belakangnya nih saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Apa, Pak? Ada nggak bahasa Indonesia? Nggak ada kayaknya. Mana para ahli bahasa? Iya. Kalau dalam bahasa Arab ini barojim. Ya, kalau yang sebelahnya nih, yang ininya, kalau nggak salah bahasa Arabnya itu rawajib. Iya. Kalau ini barojim. Iya. Nah itu disunahkan untuk dicuci. Kemudian wanatful ibt, termasuk fitrah selanjutnya yaitu mencabut bulu ketiak. Yang sunnah itu mencabut, Pak, bukan mencukur. Ya, bukan antum pakai pisau cukur diginiin, itu nggak sesuai sunnah. Yang sunnah itu cabut. Emang sakit sih, tapi nikmati aja. Ya, biar dapat pahala. Wa halqul 'anah, dan mencukur bulu kemaluan. Sebagian ikhwan ada yang memahami aneh, Pak. Katanya yang sunnah itu mencabut bulu kemaluan. La haula wala quwata illa billah. Ya, dalilnya halq, mencukur. Ya, al-'anah. Wa intiqasul ma, dan intiqasul ma kata Imam Waqi' maksudnya yaitu istinja. Qala Zakaria qala Mus'ab wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-madmadah, dan aku lupa yang ke-10 apa. Ya, kecuali ia adalah berkumur-kumur. Dan memang yang ke-10 itu berkumur-kumur, sebagian dijelaskan dalam riwayat yang lain. Iya. Nah, ini dia akal Islam 10 perkara yang merupakan fitrah. Yang Allah jadikan manusia, artinya itu merupakan fitrahnya manusia yang Allah ciptakan manusia untuk dapat di atasnya.
Kita masuk ke bab munawalatil akbar as-siwak. Bab memberikan siwak kepada yang lebih tua. Hadis 183. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Arani fil manami atasawwaku bisiwakin fajadhabani rajulani ahaduhuma akbar minal akhar fanawaltu siwak al-asghar minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ilal akbar. Aku bermimpi dalam tidurku sedang bersiwak. Tiba-tiba ada dua orang yang menarikku, yang satu lebih tua daripada yang lain. Lalu aku berikan siwak itu kepada yang lebih muda. Lalu dikatakan kepadaku, kabbir, dahulukan yang tua. Maka aku pun kemudian memberikannya kepada yang lebih tua. Hadis ini akhul Islam, ya. Ada hadis lain yang seakan bertabrakan, Pak. Itu hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum susu. Di sebelah kanan beliau ada Ibnu Abbas dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar. Kemudian setelah Rasulullah minum susu, beliau minta izin kepada Ibnu Abbas. Ata'dzan li, kamu izinkan tidak aku berikan susu ini kepada Abu Bakar dulu? Kata Ibnu Abbas, la, tidak. Aku tidak mau, ya, ada orang yang mendahuliku kepada bekas mulutnya Rasulullah SAW. Karena kan para sahabat tabaruk dengan apa? Tubuhnya Rasulullah SAW. Nah, di sini Rasulullah SAW ternyata mendahulukan yang kanan. Padahal yang kanan lebih muda daripada yang kiri. Bagaimana ini? Ya, seakan dua hadis ini bertabrakan. Sebagian ulama memberikan jamak, kompromi, yaitu kalau dua orang itu ada di hadapan kita, maka kita dahulukan yang tua. Tapi kalau dua orang itu yang satu di kanan kita dan yang satu di kiri kita, maka dahulukan yang kanan. Iya, dahulukan yang apa? Yang kanan. Wallahu a'lam. Bab ahfus syawarib wa a'ful liha. Bab potong kumis dan panjangkan janggut. Hadis 184 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin ahfus syawarib wa a'ful liha. Rasulullah SAW sabda, selisihi orang-orang musyrikin. Orang musyrikin yang dimaksud dalam hadis ini kaum Majusi, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Ahfus syawarib, potong kumis kalian. Wa a'ful liha, dan panjangkan janggut kalian. Hadis ini menunjukkan akal Islam yang pertama, al-amru bi mukhalafatil musyrikin. Perintah untuk menyelisihi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, karena kita tidak boleh, Pak, tasyabuh dengan orang kafir, nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan sudah pernah saya jelaskan di sini makna tasyabuh itu apa. Tasyabuh itu artinya dalam perkara-perkara yang itu khusus untuk mereka dan ciri mereka. Adapun itu sesuatu perkara yang bukan khusus mereka dan bukan pula ciri mereka, boleh tidak kita melakukannya? Boleh, nggak apa-apa. Contoh misalnya, ya, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah safar, beliau memakai jubah Romawi. Iya. Sehingga diambil dari hadis tersebut istimbat
bahwa berarti itu menunjukkan tasyabuh yang dilarang itu adalah kalau itu ciri mereka dan khusus untuk mereka. Adapun kalau itu bukan ciri mereka, bukan khusus mereka, maka enggak masalah. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memakai jubah Romawi. Iya. Ini akal Islam. Makanya kalau misalnya antum pakai ikat pinggang, boleh tidak? Apakah ikat pinggang kekhususan orang kafir? Ya enggak. Antum pakai jaket, apakah jaket kekhususan orang kafir? Tidak. Ya. Nah, ini saudaraku seiman. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi kaum musyrikin dalam perkara-perkara yang itu khusus untuk mereka dan tidak tasyabuh dengan mereka. Iya. Di sini menunjukkan akal Islam perintah untuk mencukur kumis dan memanjangkan janggut sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadis 185 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala wuqita lana fi qassi syaribi wa taqlimil adfari wa natfil ibti wa halqil anati alla natruka akthar min 40 lailah. Anas bin Malik seorang sahabat Nabi SAW yang didoakan oleh Rasulullah agar dipanjangkan umurnya, dibanyakan anaknya, dan diluaskan rezekinya. Maka Allah pun kabulkan, di mana Anas bin Malik umurnya panjang sekali Pak, lebih dari 100 tahun. Anaknya ada 100 orang. Hartanya melimpah ruah, Masya Allah. Beliau berkata, kami diberikan waktu untuk mencukur kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, yaitu kami tidak boleh membiarkannya melebihi 40 hari. Artinya lebih dari 40 hari harus cukur, harus dipotong kukunya. Di sini menunjukkan ya akal Islam tidak boleh kita membiarkan bulu ketiak kita, misalnya kuku kita, bulu kemaluan kita, kumis kita, tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari. Maka kalau sudah 40 hari kita tetap saja membiarkan, hukumnya dosa. Ini pendapat Hanafiyah dan yang dirajikan oleh Syekh bin Baz, bahwa pemberian waktu ini Pak menunjukkan bahwa hukumnya haram lebih dari itu. Dan hadis ini menunjukkan akal Islam. Islam sangat memperhatikan masalah fitrah dan kebersihan. Bayangkan kalau kuku antum panjang-panjang, Masya Allah, udah gitu hitam-hitam lagi. Mau makan juga kecampur kotoran dan yang lainnya. Sebagian orang anehnya Pak, ketika kita tegur, kenapa? Ini Ustadz buat nyabut upil katanya. Masa itu jadikan hujah? Nabi yang menyuruh. Kita masuk ke bab ghuslil bauli fil masjid. Bab mencuci kencing di masjid. Hadis 186 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuh da'uh fatarakuhu hatta bal thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bawli wal qadar wa innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qira'atil Qur'an.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, ketika kami sedang berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah orang Arab Badui. Ya. Orang Arab Badui itu Pak, maksudnya orang Arab pedesaan. Dan orang Arab pedesaan itu Pak terkenal sifatnya yang merekedeweng. Apa merekedeweng tuh? Seenaknya, kamu diatur. Iya, terkenal sampai sekarang juga. Waktu kuliah tuh dulu, itu mobil semua satu arah jalan tuh ya. Dia seenaknya aja ngelawan orang. Ditangkap polisi, polisinya dimarahin Pak. Ini jalan Allah katanya. Dasar Arab Badui. Tiba-tiba datanglah orang Arab Badui. Lalu ia pun berdirilah, masuk masjid berdiri, ngapain? Kencing. Bayangkan, kencingnya dalam masjid, bukan di WC Pak. Maka para sahabat berkata, mah, tidak boleh begitu. Iya, para sahabat berusaha ingin menghentikan siapa? Si orang Arab Badui ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tuzrimu da'u, jangan putus dia, biarkan. Fatarakuhu hatta bal, maka para sahabat pun akhirnya membiarkannya sampai selesai kencingnya. Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW meminta 1 ember air, lalu kemudian diguyurkanlah ya ke tempat air kencingnya tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, inna mabu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Ya, kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan apa? Kesulitan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang Arab Badui ini, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak boleh untuk tempat kencing, tidak pula untuk sesuatu yang najis. Akan tetapi masjid itu untuk zikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Quran. Ya. Dalam satu arti yang lain, orang Arab Badui itu kemudian setelah itu berdoa, Pak, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi ya Allah. Iya. Maka Rasulullah bersabda kepada orang Arab Badui itu, laqad hajjarta wasi'a, kamu sudah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Iya. Baik akhwan Islam, dari hadis ini kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan faidah yang pertama, wajibnya mensucikan masjid dari najis dan kotoran. Artinya masjid itu tidak boleh dikotori, akhi. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa cara mensucikan tanah yang terkena najis adalah cukup dengan mengguyurkan air. Iya. Cukup dengan mengguyurkan apa? Air sampai hilang najisnya itu. Nah, kemudian terjadi ikhtilaf para ulama, Pak. Kalau najis itu hilang dengan sendirinya tanpa diguyur pakai air, misalnya karena kering, terkena sinar matahari misalnya, maka apakah itu menjadi suci atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah najis itu bisa disucikan dengan selain air?
ataukah najis itu hanya bisa disucikan dengan apa? Air saja. Ini menjadi sebuah perselisihan para ulama. Pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa selain air bisa mensucikan. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis Ummu Salamah bahwa ada seorang wanita datang dan berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun utilu dhaili wa amshi fil makanil qadar." Ya Rasulullah, aku ini wanita yang bajuku panjang sampai terseret di tanah dan aku melewati tempat-tempat yang najis. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yutahhiruhu ma ba'dahu." Itu bisa disucikan oleh tanah yang suci setelahnya. Ya, dikeluarkan Abu Daud. Ya. Demikian pula dalam hadis bahwa Nabi SAW sabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adha, fa inna turaba lahu tahur." Apabila salah seorang dari kalian menginjak najis, maka tanah itu bisa menjadi pensuci untuknya. Ya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cebok dengan menggunakan batu. Demikian pula para sahabat cebok dengan menggunakan apa? Batu. Itu menunjukkan cebok dengan batu saja cukup, Pak. Dan itu menunjukkan batu mensucikan. Iya. Ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ini bahwa selain air bisa digunakan untuk apa? Mensucikan. Nah, kalau misalnya antum kasurnya kena ompol, lalu dijemur sehingga hilang rasanya, baunya dan warnanya, maka kembali suci lagi? Iya. Adapun kalau salah satunya masih ada, seperti warnanya misalnya, atau baunya, bau hangser, ya, walaupun kering tetap najis, Pak. Ya, tetap apa? Najis. Wallahu a'lam. Kemudian sabda Nabi kepada para sahabat yang hendak mengingkari si orang Arab Badui ini, Pak. Nabi bersabda, "Da'uh wala tuzrimu." Biarkan, jangan diputus. Ini menunjukkan kepada faidah, Bapak, yaitu arifku fi ta'limil jahil. Mengajarkan orang bodoh itu harus dengan lembut, tidak bisa dengan kasar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sama orang yang bodoh, orang Arab Badui, lembut banget. Tapi kalau sama sahabat yang istilahnya udah lama ngaji gitu loh, kadang Nabi keras. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah menegur Mu'adz bin Jabal yang sholat isya baca Al-Baqarah. Lalu kemudian ada makmum yang keluar dan makmum ini dituduh munafik sama Mu'adz bin Jabal. Gak terima dia. Keesokan harinya datang ia kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata di sisi Rasul ada Mu'adz bin Jabal. Maka dia ceritakan. Maka Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal sambil bersabda, "Afattan anta ya Mu'adz? Apakah kamu hendak memfitnah manusia ya Mu'adz?" Iya. Ini saudaraku sekalian. Cuma masalahnya, Pak, orang Indonesia itu baperan, Pak. Kalau kita istilahnya marahin dikit aja langsung lari udah, gak mau ngaji lagi. Ya. Allah musta'an. Faedah yang kedua dari sabda Nabi ini itu kalau kita dihadapkan dua mudarat, maka kita ambil mudarat yang lebih ringan dan tinggalkan mudarat yang lebih apa? Berat. Iya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan di sini pada dua mudarat nih, Pak. Mudarat pertama yaitu orang Arab Badui kencing di masjid dan mengencingi masjid, itu mudarat nggak? Mudarat.
Mudarat kedua, para sahabat mau menghentikan si Arab Badui. Mudarat juga, maka Nabi melihat membiarkan orang Arab Badui kencing lebih ringan mudaratnya dibandingkan membiarkan sahabat Nabi SAW. Para sahabat itu apa? Mengingkarinya. Sebab kalau misalnya para sahabat menariknya misalnya, gimana? Kencingnya kemana-mana itu Pak. Karena baju dia, bajunya sahabat, sehingga untuk dicuci itu lebih sulit. Iya. Berarti ini menunjukkan juga faedah yang ketiga Pak. Orang yang ingin mengingkari kemungkaran harus dia mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Makanya kata Ibnu Qayyim, ingkarul munkar itu ala thalathi maratib atau arba'i maratib. Mengingkari kemungkaran itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama, ketika kita ingkari hilang kemungkaran, maka ini disyariatkan. Martabat yang kedua, ketika kita ingkari berkurang kemaksiatan, maka tetap disyariatkan. Martabat yang ketiga, ketika kita mengingkari malah timbul kemungkaran yang selevel, maka yang seperti ini lebih baik tawakuf, jangan dulu dilakukan. Martabat yang keempat, kalau kita mengingkari malah muncul mudarat yang lebih besar, maka pada waktu itu tidak boleh kita mengingkari saat itu Pak. Iya. Ini pernah dipraktikkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Pernah Syekhul Islam Taimiyah sedang berjalan bersama murid-muridnya melewati tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Maka murid-murid Syekhul Islam Taimiyah ingin mengingkarinya. Apakah Ibnu Taimiyah biarkan? Karena kalau mereka mabuk, mereka tidak membunuh kaum muslimin. Tapi kalau mereka kamu ingkari, yang ada malah mudarat yang lebih besar, pertumpahan darah dan yang lainnya. Iya. Berarti orang yang ingin mengingkari kemungkaran harus bisa Pak. Jangan hanya sebatas semangat, ayo hancurin misalnya, ayo serbu dan yang tidak bisa. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan masalah semangat-semangatan Bang, enggak. Tapi harus betul-betul mempertimbangkan cara yang paling besar maslahatnya. Iya. Ini akal Islam. Seperti di zaman sekarang ya, terkadang nyerbu tempat pelacuran misalnya Pak. Hancur Pak, besoknya dibangun jangan yang lebih besar. Dan itu terjadi Bapak. Maka kita harus melihat bagaimana yang lebih maslahat coba. Iya. Supaya kita bisa mengingkari dengan yang lebih baik. Tanpa harus dengan sikap arogan, tanpa harus dengan sikap kasar. Karena mengingkari dengan tangan itu haknya para penguasa, Pak. Adapun kita yang tidak punya kekuasaan hanya mengingkari dengan apa? Lisan. Kalau lisan tidak mampu juga, maka dengan apa? Hati. Rasulullah sabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ingkari dengan apa? Tangannya. Kata para ulama, mengingkari dengan tangan bagi mereka yang punya kekuasaan. Seorang ayah punya kekuasaan di rumahnya. Seorang RT punya kekuasaan di wilayahnya. Iya. Kalau tidak mampu kata Rasulullah, maka ingkari dengan lisannya. Tapi mengingkari dengan lisan juga harus punya ilmu, Pak. Dengan hujah. Bukan dengan marah-marah. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faedah yang selanjutnya akal Islam. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Innama bu'ithtum muyassirin."
walam tub'atsu mu'assirin. Kalian ini diutus ya untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi apa? Kesulitan. Ya, ini memberikan kepada kita faidah, Pak. Bahwa orang kita ini, Pak, jangan sampai membuat orang lari dari kebenaran akibat sikap-sikap kita, Pak. Kadang kita sedang semangat, ya, ingin mengingkari kebid'ahan misalnya, tapi dengan cara yang tidak baik. Akhirnya orang bukannya senang kepada dakwah, malah semakin lari. Tidak. Ya. Kadang sebagian ikhwan ketika melihat orang yang baru ngaji, terus yang baru ngajinya cukur jenggot dipelototin, Pak. Kayak ngeliat setan. Padahal dia datang ke pengajian aja, alhamdulillah. Kadang sebagian akhwat ya melihat yang baru ngaji itu kayak diremehin, Mbak. Gak boleh seperti itu ya akhwat Islam. Ya. Maka berikan kemudahan kepada mereka. Biarkan dia bertahap, karena untuk berubah itu gak mungkin langsung loh, Pak. Pahamkan dia sedikit demi sedikit. Dia mau ngaji aja juga alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin lama semakin dia bisa paham, alhamdulillah. Iya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Baik. Di sini kita ambil faedah ya akal Islam, bahwa masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, sholat, baca Quran dan yang lainnya, bukan untuk tempat walimahan, Pak. Seperti yang terjadi banyak masjid, ya, bagian bawahnya buat apa? Kawinan, akhirnya ganggu orang yang ibadah di atasnya, ya. Ya kalau itu kan aula Ustadz di bawahnya, ya boleh-boleh aja, tapi berikan syarat. Syaratnya jangan pakai musik, mengganggu orang dan yang lainnya. Kenyataan yang ada akhirnya apa yang terjadi, Pak? Mengganggu, Pak. Orang-orang yang ingin beribadah, karena masjid itu kan dibangun untuk memang tujuannya zikir kepada Allah, sholat, bertaqarrub kepada Allah. Gara-gara ada acara-acara seperti itu, akhirnya orang mau sholat jadi segan misalnya, ya, dan yang lainnya. Bab nadhu baulis sabi minas thawb. Bab memerciki kencing anak bayi yang mengenai baju. Hadis 187 an Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnin laha lam yablugh an ya'kula at-ta'am. Qala Ubaidullah akhbaratni anna ibnaha dhaka bala fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadhahu ala thawbihi wa lam yaksilhu ghasla. Dari Ummu Qais binti Mihsan, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anak bayi laki-lakinya yang belum makan. Artinya masih dari ASI saja. Ubaidullah berkata, maka ia mengabarkan kepadaku bahwa bayi laki-lakinya itu ngompol di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW meminta air, lalu beliau pun memerciki dengan air tersebut ke bajunya, dan beliau tidak mencucinya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa bayi laki-laki yang belum makan alias hanya sebatas ASI saja, ya, maka najisnya ringan, Pak. Cukup diperciki saja.
Berbeda dengan bayi wanita. Karena dalam riwayat Abu Daud disebutkan demikian, yuksalu min baulil jariyah. Ya. Untuk bayi wanita wajib dicuci. Tapi untuk bayi laki-laki yang belum makan cukup apa? Diperciki. Batasannya tadi selama dia belum makan. Masih dari ASI saja. Adapun kalau sudah makan, maka pada waktu itu wajib dicuci. Iya. Sudah masuk Isya ya? Hah? Baik. Ada beberapa teman yang mengatakan bahwa dia melihat sesuatu, dia katakan setan dalam bentuk yang beragam. Sebenarnya apa yang terjadi dengan teman saya itu, Ustaz? Kata Ibnu Qayyim, orang yang bisa melihat jin itu karena di dalam tubuhnya ada jin. Karena jin itu bisa melihat sesamanya. Manusia biasa yang normal nggak bisa, Pak. Tapi kalau ada orang misalnya, saya bisa ngelihat jin, itu karena akibat di tubuhnya ada jin, diruqyah. Ya. Ada ikhwan sudah ngaji sunnah tapi banyak juga yang tertipu dengan beliau melalui bisnisnya. Ya akhi, di zaman sekarang ini banyak yang pura-pura jadi ikhwan sunnah, Pak. Kejenggot gayanya, tapi ternyata menipu banyak orang. Ya, antum harus waspada. Jangan hanya tertipu dengan apa? Penampilan. Kalau ternyata orangnya nggak amanah, suka nipu dan yang lainnya. Maka kalau memang dia banyak melakukan perbuatan itu, nggak masalah kita gibah. Maksudnya kita wanti-wanti yang lain jangan sampai ya terkena oleh perbuatan dia itu. Kita sebut nama nggak masalah. Ya kita tahdir istilahnya gitu. Ibu anak qadarullah sakit stroke, apakah saya boleh memandikan ibu dan membuang hajatnya atau istri saya? Lebih baik istri antum aja, supaya tidak melihat kepada apa? Auratnya. Bolehkah kita ngontrak di tempat yang sudah digadaikan? Enggak boleh, Pak. Pada kaidah usul fikih mengatakan, kaidah fikih al-mashghul la yushghal. Sesuatu yang sedang disibukkan dengan sesuatu enggak boleh disibukkan dengan yang lain. Kalau kontrakan itu sudah sedang digadaikan, ya, kemudian antum mau ngontrak di situ, ini masalahnya hubungannya dengan hak orang yang apa? Yang ya. Masalahnya adalah kalau misalnya barang tersebut sudah digadaikan ke orang lain, kemudian antum mau pakai lagi buat yang lain. Yang jadi masalah adalah yaitu ini sedang dipakai untuk digadaikan. Tapi kalau misalnya ya seperti sawah dan yang lainnya, antum punya sawah, pinjam utang sama orang lain, kemudian sawah tersebut digadaikan ke orang tersebut sebagai gadai. Apakah boleh orang yang menggadai yang memberikan hutang mengambil? Tentu tidak boleh. Tapi apakah boleh dia menggadaikan atau mengontrakkan ke orang lain sawah tersebut? Ya Allahu a'lam. Ya, secara kaidah usul fikih tadi yang saya pahami tidak boleh ya. Tapi mungkin coba antum tanyakan ke ustadz lain, seperti Ustadz Erwandi atau yang lainnya yang lebih paham tentang masalah bab muamalah. Naam.
Di masjid lingkungan rumah ana setiap Jumat subuh, imamnya selalu mengkhususkan doa di saat sujud terakhir. Dan dikatakan doanya tersebut harus berbahasa Arab. Dan jika doanya selain bahasa Arab, sholatnya nggak sah. Apa hukumnya, Ustadz? Pertama, mengkhususkan doa di sujud terakhir nggak ada dalilnya, Mas. Yang ada dalilnya adalah keumuman untuk berdoa di setiap pada waktu sujud. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Fa ammas sujud fajtahidu fihi du'a." Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa. Apakah di situ Nabi menentukan sujud yang mana? Tidak. Maka siapa yang mengkhususkan doa hanya sujud terakhir saja, wajib dia membawakan dalil. Ini namanya takhsis bidunil mukhassis, mengkhususkan dalil tanpa ada dalil yang mengkhususkannya. Yang kedua, berdoa dengan bahasa Indonesia bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, pendapat jumhur boleh. Pendapat jumhur ulama boleh, khusus bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Adapun mereka yang bisa bahasa Arab, apakah boleh atau tidak, ikhtilaf. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali. Ya. Wallahu a'lam. Saya lebih condong ke dalam hal ini kepada pendapat jumhur, Pak. Bahwa mereka yang tidak bisa bahasa Arab boleh dalam sujudnya berdoa dengan bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena Nabi menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa ketika sujud. Dan tentunya Rasulullah tahu bahwa di antara umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Saya ke masjid menggunakan sepeda. Jarak masjid sekitar 1 kilometer. Apakah saya mendapatkan juga keutamaan seperti orang yang berjalan kaki ke masjid? Akhi, kalau kita melihat hadis-hadis tentang keutamaan ke masjid, ya, rata-rata hadisnya menganjurkan jalan kaki, ya. Bahkan ada dalam hadis yang sahih seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid, itu di ujung kota Madinah, di Awali, dan itu sekitar 5 kilo. Dan beliau tidak pernah absen. Lalu dikatakan kepada orang ini, kenapa kamu tidak membeli kendaraan? Ya, kata dia, tidak. Aku ingin setiap langkah kakiku menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Apa yang terjadi? Rasulullah bersabda, innallaha qad katabahu lak. Ya, Allah telah menuliskannya kepadamu semuanya. Bayangkan sahabat ini, Pak, jauh banget ini, Pak. Ternyata nggak mau beli kendaraan. Kendaraan di zaman waktu itu apa, Pak? Kuda lah, keledai atau unta, tidak mau. Hanya karena ingin setiap langkah kakinya itu dicatat. Memang ada hadis yang menunjukkan, ya, bahwa pahala orang yang berkendara itu sama, tapi riwayatnya dhaif. Maka tidak. Kalau kita melihat hadis-hadisnya, Pak, maka yang lebih utama adalah jalan kaki, Pak, dibandingkan naik kendaraan. Tapi daripada antum nggak ke masjid, mendingan naik kendaraan. Iya, kadang antum gara-gara mau jalan malas gitu kan, udahlah naik kendaraan aja antum. Syekh Utsaimin rahimahullah, yang saya tahu itu rumahnya beliau 2 kilo dari masjid. Tapi beliau jalan kaki. Iya.
Rumah saya diapit 2 masjid. Rumah saya diapit 2 masjid. Masya Allah, ini masjidnya deket banget gitu. Diapit 2 masjid. Atau mungkin rumah antum gede banget nih. Ngeri ini. Diapit 2 masjid yang ada penghalangnya. Kalau saya mau sholat ke masjid yang tidak ada penghalangnya, jaraknya 2 km. Sedangkan umur saya 60 tahun. Padahal saya dapat rukhsah keringanan untuk sholat di kedua masjid yang ada penghalangnya. Ini nggak ngerti sih bahasanya ya saya. Kalau memang masjid terdekat, maksudnya penghalang ini apa sih? Saya nggak ngerti saya. Hah? Ada penghalangnya apa ini Pak? Tembok. Hah? Mohon dijelaskan lagi ya, yang nanyanya lebih jelas gitu, biar jawabannya juga pas. Saya akan operasi di bagian dagu yang mengharuskan mencukur jenggot, Ustadz. Kalau keadaannya seperti ini, ya, maka yang seperti ini rukhsah namanya, Pak. Di mana antum ada penyakit dan harus dioperasi bagian dagu, mau tidak mau harus dicukur janggutnya. Maka seperti ini nggak masalah, karena kaidahnya mengatakan apa? Ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Jika seorang anak minta sesuatu kepada orang tuanya, apakah termasuk syirik? Nih pertanyaannya, orang tuanya masih hidup apa udah meninggal? Kalau udah meninggal, na'am syirik. Tapi kalau masih hidup, kemudian si anak minta, ya, dan si orang tua mampu memberinya, gak masalah. Yang tidak boleh itu meminta kepada makhluk dalam perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu syirik. Ya. Bayi yang baru lahir disunahkan diberikan kunyahan kurma. Apakah ini termasuk sudah makan, Ustadz? Emang antum tiap hari kasih? Kan cuma di awal doang. Ya. Maka yang seperti ini tidak dianggap, Mas. Yang dimaksud itu adalah tiap hari dikasih makan, bukan hanya sebatas ASI. Ya. Baik, segera cukup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.